kalau dibunuh dia, oke lah nggak apa-apa. Yang nggak aku terima itu dia dilecehkan secara seksual, Bang Paru. Nggak terima aku loh. Tapi itu terjadi, Bang. Apa nggak kasihan kali sama Yesus? Nih datanya nih. Yesus adalah korban pelecehan seksual nih. Para kalimat. Lanjut kau dulu ya, aku tunjukkan datanya. Silakan kau, siapa namamu? Aljar, silakan. Tunjukin aja, nih, nggak apa-apa. Ya ada nih, aku tunjukkan datanya ya, nih. Datanya nih. Sesuai dalam bimbel, Mbak. Jangan di luar dari bimbel. Mana mungkin lah penulis kitab kau. Itu jadi telanjang itu nggak dilecehkan menurut kau? Kita bicara Yesus juga korban pelecehan seksual. Ini mah karangan. Dia kan ditelanjangi. Dibuka baju itu pelecehan seksual tahu? Telanjang itu kan. Lagi. Loh. Kan pernah. Enggak, kata seksual itu ada itu yang Umi baca itu ada nggak di dalam bimbel? Ada nggak itu? Tidak mungkin tertulis dalam kitabmu. Saya Yesus tanya, mengatakan ada nggak? Ada atau tidak itu aja. Sama seperti tidak ada tertulis Tritunggal, tapi kau percaya ada Tritunggal. Di dalam. Ya kan? Dikatakan bahwa muridnya mengatakan Tuhanku telah dilecehkan secara seksual, nggak mungkin ada, karena mereka kabur, nggak ada yang lihat. Tapi kok kayak gini kalau diskusi sama Kristen, ngerti nggak sih? Kamu mengerti nggak analisis? Saya juga tanya, Umi ngerti nggak itu ada nggak? Kita bicara tentang Tuhan ini kan kita bicara tentang kitab suci. Mungkin nggak menurutmu? Enggak, kita bicara tentang Tuhan ini kita bicara tentang kitab suci, Umi. Kitab suci itu mengajarkan kejadian, peristiwa apa yang terjadi itu ditulis gitu. Di kitabmu Yesus bukan kita karangan bebas, Umi. Kalau kita karangan bebas, anak SD aja bisa karang bebas. Apalah ini anak ini ngomong apa ini? Yang kutanya itu di kitabmu Yesus ditelanjangi nggak? Ditelanjangi nggak dia? Di kitabmu ada loh. Aku tunjukkan data kalau dia ditelanjangi ya. Bahkan celana dalamnya ditelanjangi ya. Iya, ditelanjangi tapi bukan ditelanjangi itu yang tadi habis barusan Umi baca itu bukan seperti itu yang namanya pelecehan segala macam. Wah. Aljar, ditelanjangi itu sama dengan pelecehan seksual, Ajar. Paham kau? Itu pemahaman. Ditelanjangi di hadapan rame-rame, dilihatkan burungnya di depan orang rame, itu namanya pelecehan seksual gitu. Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Kok Tuhan pula ngampuni aku? Kalian yang mengutuk Tuhan kalian, kok aku pula ya? Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni apa ini? Emang aku salah apa? Kok Tuhan mengampuni? Lucu kali. Nih, kutunjukkan data kalau Tuhan kalian ditelanjangi. Sebentar, aku bawa data. Dengar ya teman-teman, perhatikan sekali lagi ya. Lucunya teman-teman Kristen kita ini, ketika mereka menuhankan Yesus, siapa yang memerintahkan kalian nyembah Yesus? Ada nggak tertulis di kitab kalian? Yesus memang tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan yang minta disembah. Jadi begini, giliran ku bilang Tuhanmu dilecehkan secara seksual, dasarnya apa? Karena dia ditelanjangi depan umum, maka itu sama dengan dilecehkan secara seksual. Mana tertulis? Kan lucu kalian. Gak normal. Emang udah GJ kalian kata Bang Paru ya. Oke, Bang Lin, selamat bergabung Bang Lin Sensen. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang Lin? Bang, saya mau tanya, tuh sebelum lahir Yesus itu Bang, bunda dia siapa? Tuhan dia Bang ya? Maksudnya sebelum dia lahir Tuhan mamanya siapa gitu? Iya kak. Itulah yang sampai sekarang pun aku ingin tahu. Sebelum anaknya lahir sebagai Tuhan, mamanya menuhankan siapa? Itu aku nggak tahu lah. Mungkin menuhankan bapaknya, mungkin nggak tahu lah aku. Jadi itu mamanya nggak dijamin lah. Kalau orang itu Bang Lin, mereka nggak peduli mamanya itu menuhankan siapa. Mereka nggak peduli. Yang penting Tuhan harus babak belur, itu Bang. Tuhan harus babak belur. Nggak peduli mereka mau menuhankan siapa. Demi mereka. Demi mereka Tuhan babak belur. Cukup Tuhan yang puasa, orang itu nggak perlu puasa. Cukuplah Tuhan yang bersunat, orang itu nggak perlu sunat, ya kan? Cukup Tuhan yang disiksa di dunia, mereka jangan disiksa di akhirat. Makanya aku bilang mereka ini butuh Tuhan atau tumbal. Bukan butuh Tuhan, orang itu butuh tumbal. Oke, ada lagi Bang Lin, biar kita naikkan teman Kristen yang lain. Bang, ada lagi saya mau tanya perkara satu Bang.
Apa itu? Kenapa dia bang ditebus dosanya sama orang biasa? Nggak Ya kan peduli dijawab mereka dong. bang. Karena Mereka dijawab nggak peduli tadi. dosanya ditebus dengan apa. Seandainya saja ada anak kucing di atas bumi ini diyakini bisa nebus dosa mereka, anak kucing itu pun dikorbankan bang. Yang penting sepakat gitu aja. Astagfirullahaladzim. Bagi mereka Yang penting masuk surga. Yang Iya. penting ada tumbal, masuk bertanggung Iya, jawab. ada tumbalnya. Dengan itu mereka masuk surga gitu loh. Masalah benar atau tidak nanti masuk surga itu belakangan. Karena mereka umat nekat. Umat nekat. Bukan Yang umat penting yakin tapi dulu. umat yekat. Yang Bukan penting yakin itu, dulu. Mi. Ya. Bukan yakin lagi tuh, tapi nekat. Kan nekat itu namanya. Kan? Astagfirullahaladzim. Sama dengan kita Pantas lah. berkelahi ya. Jujur Anak-anak gue kita bilang suka ya. berkelahi kan gitu. Iya, Mi. Pantas lah orang Kristen benci kalimat Bang Faruk, menyayat Aduh, kenapa? logikanya. Sama seperti itu laki-laki kan. Anak laki-laki itu kalaupun mau berkelahi ditengoknya lawannya gitu loh. Kalau nggak kemakan mundur dia gitu loh. Kalau mereka enggak, ya kan nekat maju aja babak belur belakangan. Ya ada lagi Bang Lin. Iya bang. Aduh. Alhamdulillah cukup sudah bang. Siap, makasih. Saya ini banyak. bang tidak Makasih. boleh tahan bang, bukan tahan lapar, tahan haus, tahan ketawa bang. Aduh, makanya Bang, fungsi mereka kan saya katakan ada dua kegunaan mereka dan sebelum ini. Yang pertama, menekan populasi babi, yang kedua sebagai hiburan Bang. Di luar tuh gak ada gunanya. Makan hama babi. Iya, menekan kalau mereka nggak ada Bang, gawat kita Bang, sulit kita Bang untuk menjaga hukum syariat. Kesenggol babi keluar rumah Bang, kesenggol. Ya, babi gitu. Karena ada mereka lah ditekan ke populasi B2 itu Bang ya. Makasih banyak Bang Linia. Ya sama-sama Assalamualaikum bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Aljar ini naik langsung mute dia ngeri gitu ngeri pula Bang nanti. Oke, Bang Jeffrey, selamat gabung Bang Jeffrey. Matulandi, Jeffrey Matulandi, selamat gabung Bang. Selamat Bang Jeff. siang. Selamat Iya, siang Islam Kristen Abangku. Ya, Islam Kristen. Kristen, Bang. Iya, oke. Kristen. Silakan Bang ditanggapin Bang. Silakan ditanggapi narasi kita tadi Bang, silakan. Apa narasinya, Bang? Tadi Apa enaknya menjadi Tuhan bagi iman Kristen? Enaknya apa? kok nanyanya Tuhan enak? Ya Tuhan pasti enak lah, dia yang mengatur segala sesuatu. Iya, kasih satu saja Bang. Apa enaknya? Maksudnya enaknya gimana maksudnya Bang Faruk? Iya, gini loh Bang. Kalau di dalam iman Islam lah, apa yang menjadi Tuhan kan gitu. Yang pertama, Allah kami itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka semua penderitaan makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan itu tidak dirasakan oleh dia. Dan jika pun makhluk yang beranak dan tidak diperanakkan itu merasakan nikmat, maka nikmat yang dirasakan oleh Tuhan itu melebihi apa yang dirasakan oleh makhluk itu sendiri. Bahkan sejatinya Tuhan itu tidak butuhkan nikmat, karena dia yang memberikan takaran nikmat kepada apa yang diciptakannya. Itu pertama. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan makhluk. Ya, karena apa dikatakan tidak setara dengan makhluk? Makhluk ini memiliki keterbatasan, Bang. Dalam segala hal, mata kita punya keterbatasan dalam memandang, kaki kita memiliki keterbatasan dalam melangkah, tangan kita memiliki keterbatasan dalam berbuat, lisan kita juga memiliki keterbatasan dalam berkata. Akan tetapi Allah itulah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan makhluk, karena dia tidak setara dengan makhluk dan makhluk memiliki keterbatasan, maka Allah itu tidak memiliki keterbatasan. Baik. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan Abang itu apa enaknya jadi Tuhan Abang? Silakan. Baik. Apa yang Bang Faruk tanyakan sebenarnya, kalau Tuhan itu enak semuanya, Bang. Karena ya Kasih satu aja Bang. ya, Kasih satu. Tuhan kita itu dalam istilah Kristen itu, dalam istilah itu ada yang namanya omnipresent. Dia maha hadir, ya. Dia maha tahu. Dia maha mengenal. Jadi Tuhan kita itu maha segala-galanya. Itulah Ya, yang di menjadi Tuhan. mana Yesus mengatakan dia maha hadir. Sekali hadir aja dia langsung disalibkan kok.
Karena kan memang sekali dia hadir langsung disebutkan. Ini loh bang ya. Nah seperti saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Uni tadi kan. Jadi dia dilecehkan sampai kelihatan kemaluannya. Di mana datanya? Ayatnya mana? Ada, oke. Data itu nih, silakan Itu data ya. Sabar ya. Baik. Pertama, dasar ini pernyataan Pak Pendeta Esra Suru sendiri yang memvalidasi bahwa Yesus itu jangan dong pakai pernyataan Esra Suru. Iya, Pak Jeffrey ini kenapa sih nggak sabaran? Saya pakai data, Pak Jeffrey kan saya bilang. Kalau saya bertanya sama Uni, saya pakai dalil kitab Bapak, tapi Bapak sabar dulu ya Allah, ya Robbi. Silakan. Oke. Saya tahu dalil ini pertama yang ngajarin Pak Esra Suru, itu yang Bapak pahami dulu. Nah, datanya mana? Bentar saya tunjukkan ya. Bentar. Silakan ngobrol dulu, saya buka data dulu ya. Bentar. Oke. Teman-teman perhatikan ya, perhatikan data ini ya teman-teman ya. Ini saya buka Yohanes 19 nomor 23. Kita coba lihat dulu Yohanes pasal 19 nomor 23. 23. Bentar ya, dia ada beberapa ayat yang mau tunjukin dulu. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, kan dia membagikan jubah, menyobek-nyobek jubah. Ya. Dan ternyata teman-teman, kata jubah itu dari kata kitona. Kitona itu artinya celana dalam. Bentar, tunjukkan dulu. Aku tunjukkan bahasa aslinya dulu. Kitona. Bentar. Ini dia ya. Pakai ini ya, Pak. Ya. Ini adalah kiton. Oke, aku tengok dalilnya dulu nih. Nih. Ini Yohanes 19:23. Perhatikan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Ini pakaian baju luar ya. Ini dengar ya, ini pakaian ini baju luar ya. Pakaian. Di mana dalilnya pakaian itu baju luar? Nah, ini kan emang pakaian ini pakai di mana, Pak? Pakai di dalam pakaian. Terus. Pakaian apa rupanya? Terus. Apa Bapak ini? Lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian, dan jubahnya mereka juga ambil. Ya. Dan jubahnya juga mereka ambil. Ternyata jubah ini bahasa aslinya adalah kiton. Ya. Kiton, teman-teman. Kiton ini secara eksplisit adalah, teman-teman ya, baju dalam yang umumnya dipakai di bawah. Apa itu, teman-teman? Baju, kalau baju luar tadi itu bahasa Yunaninya apa, teman-teman? Baju luar yang di luar ya, perhatikan teman-teman ya, baju luar tuh ini. Baju luar itu, ini dia mana dia? Kita pakai bahasa asli, kita ini kan belajar nih. Nih. Mana? Ah, ini baju luar nih. Himaton, himation. Ini pakaian luar, pakaian atau jubah. Pakaian atau jubah ya, himation. Tapi ternyata bukan hanya sekedar itu. Citonnya juga diambil. Apa itu citon? Entah kenapa LAI menerjemahkan menjadi jubah, karena mungkin malu mungkin. Ya, karena LAI sering sekali salah menerjemahkan. Ternyata citon ini adalah baju dalam yang umumnya dipakai di bawah. Nah, ini artinya adalah cidi, Pak. Cidi. Citon. Nah, karena kalau pakaian luar itu himation. Gitu. Nah, ini saya tahu dari siapa? Pak Pendeta Esra Suru. Anda mau gelut-gelut aja sama Pak Pendeta Esra Suru, jangan sama saya. Baik. Gitu. Saya rasa begini ya. Kalau untuk mencari kebenaran yang lebih hakikinya, kita tidak hanya belajar dari satu terjemahan. Karena Alkitab kami itu ada beberapa terjemahan. Ya. Jadi kalau terjemahannya revisi terus, Pak. Tahun berapa yang paling betul? Enggak, kita ada terjemahan-terjemahan yang memang diambil dari bahasa aslinya, ya. Dan bukan hanya satu. Dalam bahasa Ibrani itu ada terjemahan ada berapa? Nah, Pak, himation itu merujuk ke pakaian luar. Citon kenapa masih merujuk ke pakaian luar? Ya. Pertanyaan saya adalah, mana terjemahan yang paling benar di sebanyak revisian terjemahan LAI? Silakan. Jadi gini loh. Terjemahan kita ini kan banyak yang sudah di itu. Jadi
Kalau saya merujuk ke bahasa Ibrani aslinya, itu tulisannya bukan Citon, ya. Emang PB pakai bahasa Ibrani, Pak? Oh, ada bahasa PB Ibrani, kan pakai bahasa Yunani. ada bahasa Greka. Bahasa Greka sama bahasa Yunani. Bahasa Greka itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Pak. Ya itu kita bahasa kan Ibrani itu kok bahasa Greka. makanya saya bilang sama Ibu, kita tidak berangkat dari satu Bapak arti itu saja. maaf. Saya nggak tahu, mungkin Bapak salah sebut atau memang Bapak nggak tahu. Bahasa Greek itu bahasa Yunani, Pak. Bukan bahasa Ibrani, Pak. Astagfirullah, Pak. Bahasa Greek, bahasa Yunani. Ya kan, Lah emang bahasa Ibrani? Gimana sih, Pak? Iya, tapi gini loh. Apa namanya, kalau di Alkitab kami itu tidak sampai sejauh itulah penterjemahannya, maksudnya bukan ini nggak ngerti. Ada. Bapak perhatikan ini ya. Bapak perhatikan ini. Kalau seandainya ini juga jubah, Pak. Ya. Bapak perhatikan ini. Ini ya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah. Kan nggak mungkin celana dalam ini jamah nih, Pak. Mari kita lihat bahasa untuk jubah ini apa? Citon atau apa? Pak, ternyata kalau kita lihat ini merujuk kepada bahasa aslinya itu adalah himation. Nah, jubah himation. Himation itu jubah. Beda lah. Yang jubah ada di luar. Pakaian dalam kan beda. Memang beda. Kan saya tunjukin. Kalau ini kan diterjemahkan dengan jubah. Tapi kan nggak mungkin celana dalam yang dipakai. Kalau memang penggunanya sama aja. Ternyata bahasa aslinya himation. Sedangkan yang saya tunjukkan tadi itu menggunakan kata hitona. Yang mana dipakai di dalam. Beda dengan pakaian luar. Pakaian luar itu himation, hitona di dalam. Apalagi dipakai di bawah. Sempak, Pak. Bahasa kitanya, Pak. Sempak. Hidi. Ya, begini Bu ya. Pakaian yang menutupi di bawah itu bukan cuma satu lapis, kalau setahu saya yang saya baca di beberapa literasi. Berapa lapis celana dalam Yesus, Pak? Oh, kita kan kalau Ibu kan membahasnya yang itu. Iya udahlah, kalau gitu saya mau tahu deh Yesus ini pakai celana dalam berapa lapis? Sekarang gini gitu, loh. celana dalam di luar. Sekarang saya tanya sama Ibu sekarang. Karena kita bukan saling mencari kesalahan ya di sini Bu ya. Kita mencari Pak, kebenaran. saya ini kan pelajar. Nih saya buka muka saya nih. Saya ini kan seorang pelajar. Iya. Saya tahu Kristen itu kepada siapa sih bertanya? Pendeta itu kalau saya tanya salah nggak saya belajar sama pendeta? Oh, tidak salah dong. Nah, ketika Pak Pendeta Esra Soru mengatakan kiton artinya pakaian dalam dan Yesus itu bogol, tidak berpakaian sama sekali. Salah tidak kalau saya mengutip perkataan Pak Pendeta Esra Soru? Tidak salah lah, tapi kan ya sudah, kita kenapa Bapak bantah saya? Bapak bantah Pak Esra Soru lah, jangan saya. Oke lah kalau begitu. Nah sekarang kan pertanyaannya Bang Faruk itu apa enaknya jadi Tuhan kami? Ya? Nah baru ya, silakan masuk ke substansi, silakan. Ya enaknya karena teman-teman ya, tahu. Yesus itu menurut Pak Esra Soru burungnya kelihatan karena dia tidak bercelana dalam waktu disalib. Itu namanya pelecehan seksual. Silakan. Terlepas dari itu semua ya. Sekarang kan pertanyaannya Pak Faruk itu apa enaknya jadi Tuhan kami, ya? Ya tentu kalau jadi Tuhan pasti enak lah. Tuhan Maha Tahu kok, ya kan? Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir semua. Itu. Jadi gini sekarang, kalau buat saya sekarang, saya ingin bertanya kepada Uni ya. Sekarang Muhammad ada di mana sekarang? Alam barzah, Pak. Kalau Yesus di mana sekarang? Yesus kan naik ke surga, Bu. Yesus Pak, Tuhan kita Yesus naik ke surga ya? Iya. Pak, yang mengatakan kepada Bapak kalau Yesus di surga itu siapa, Pak? Kisah Rasul, Bu. Ada literasinya. Buka ya. Ya, kita buka ya. Silakan Pak, buka ayatnya kisah berapa, Pak? Baik. Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Apostolos pasal 1 nomor. Saya baca dari ayat nomor 6 berapa, dulu Pak? ya. Enggak, saya butuh nomornya, Pak. Oh, oke, nomor 6. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6. Oke, kita baca sama-sama. Ya. Silakan Pak dibaca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri bagi kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Oke, kita lompat aja ya. Nah ini, ketika mereka sedang menatap ke langit,
ia naik, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri di situ ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia." Yesus yang terangkat kemana? Ke surga. Ke surga. Oke, mari kita lihat bahasa aslinya lagi teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Uranus ini teman-teman adalah kata yang selalu dipakai oleh umat Kristen membuktikan kalau Yesus itu naik ke surga. Ya, kita lihat. Ya, ini dia Uranus teman-teman. Uranus ini sebenarnya artinya langit, tapi dijadikan surga oleh orang Kristen. Ini samayim artinya. Nah, kenapa orang Kristen mengatakan Yesus terangkat ke surga? Karena terjemahan Uranus ini diterjemahkan menjadi surga. Pertanyaan saya Pak Jeffrey, apakah langit itu adalah surga, Pak? Enggak ada kan dibilang dia terangkat ke langit. Ke surga. Uranus itu langit, Pak. Uranus itu bukan surga. Surga itu paradiso, Pak. Paradise, Pak. Pertanyaan saya, apakah langit ini adalah surga, Pak? Silakan dijawab. Kan tidak ada tulis di langit di sini. Loh, Uranus itu Bapak tahu dia nggak naik ke aslinya? sorga. Uranus itu kan bahasa bagian Indonesia. Saya kan minta teks aslinya. Teks aslinya kan dia naik ke Uranus. Uranus itu artinya langit. Karena kalau surga itu paradiso, paradise. Pertanyaan saya, apakah langit yang Bapak lihat kalau Bapak keluar rumah terus Bapak lihat ke atas, itu apakah surga, Pak? No. Yaudah, apa perbedaan Uranus yang adalah surga dengan Uranus yang adalah langit? Bagaimana cara membedakannya, Pak? Silakan, Pak. Tapi kan menggunakan kaidah bahasa asli, dia Pak. Dia naik ke sorga. Ya, yang melihat dia naik ke surga siapa? Lah iman kami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau iman saya juga beriman, Pak. Kalau saya ini adalah istri Yesus. Loh sekarang gini loh, sekarang saya mau tanya, di mana Muhammad ini ada di cuma mana? Nabi Muhammad di alam barzah, karena surga itu belum terbuka pintunya. Tapi surga sudah itu belum ada yang almarhum kan? masuk. Sudah mati kan? Sama seperti Paulus, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Ibrahim, mereka semua sudah almarhum. Sama seperti ibunya Yesus sudah almarhum, bahkan Yesus pernah almarhum. Berarti Uni menyembah orang mati dong? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kan? Yang menyembah orang mati itu kamu. Kamu menyembah Yesus yang pernah mati. Siapa bilang saya menyembah Nabi Muhammad? Dengarlah. Kalau saya bilang begini, suamiku, dengarlah candaanku. Aku nyembah lakiku gitu. Jadi kalau seandainya kita berkata suamiku, berarti itu artinya menyembah. Pak, sejak kapan menyembah itu dengan berkata Muhammadku, maka itu sama dengan menyembah. Tunjukkan sama saya literasinya, Pak. Ulama mana yang mengatakan itu, Pak? Kok ketawa Bapak ini? Saya bingung dengan kalian Kristen. Sejak kapan? Izin Uni, Silakan, Bang Faru. kalau berdasarkan literasi itu dia berarti teman-teman Kristen ini, apalagi khusus Batak ya, banyak kali sesembahannya. Yang pertama Danau Toba, ya yang pertama Pulau Samosir. Di lagu Batak ada lagu begini Uni, Pulau Samosir do haroro aku Samosir do. Berarti abang nyembah Pulau Samosir, ya kan? Baru lagu Inang, saya kan hanya menyembah mamanya, meluruskan yang sering saya dengar. Abang mau menyembah apa? Iya kan? Kami tidak membawa fitnah. Anda membawa fitnah. Oh tidak. Itu adalah menyembah. Berarti abang menyembah juga kan? Iya kan? Nyanyian itu mana bukti kami menyembah? Tunjukkan pertama perintah dalam Al-Quran kami menyembah Nabi Muhammad. Yang kedua, tunjukkan ritual penyembahan kepada Nabi Muhammad. Cepat. Ya sekarang kan apa wah yang ini fitnah, ini gini orang Kristen kayak gini ya. Diskusi itu kayak gini ya, memfitnah gitu ya. Memaksakan kami harus sama seperti kalian punya Tuhan yang manusia. Tidak pernah sebodoh-bodoh apapun orang Islam itu menyembah kepada Nabi Muhammad. Bentar dulu. Sebentar dulu. Anda memfitnah. Sebagai seorang pendeta, Anda di sini tuh sebenarnya contohkan ajaran Kristen yang baik, bukan fitnah. Tunjukkan pada saya secara ilmiah bahwa ada satu scholar pun dari kalangan Islam atau eksternal Kristen yang bisa membuktikan, pertama, ada perintah menyembah Nabi Muhammad, kedua, ada ritual penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Kalau tidak, tolong Anda perbaiki perkataan Anda itu. Kalau kami katakan kamu penyembah manusia yang pernah mati, itu fakta. Tuhanmu memang pernah mati. Dan kalau kami katakan mama Tuhanmu itu ada di alam kubur, itu betul. Pertanyaanku tadi adalah
Apa perbedaan Uranus yang adalah langit dengan Uranus yang adalah surga? Karena Uranus itu bahasa aslinya adalah langit. Tuhan Kalau kau naik ke langit. Sejak kapan langit itu surga? Kalau iman jangan kau bicarakan sama aku. Aku bicara tentang ilmiah. Ya, siapa yang melihat? Loh, kalau ibu bicara secara ilmiah, ya tidak bisa melihat secara kacamata. Ya sudah, jangan bicara. Kalau kau tuntut kami mengatakan di mana Nabi Muhammad, kalau aku bilang Nabi Muhammad di surga, artinya aku berbohong. Sok tahu kenapa? Aku tidak pernah melihat. Aku tahu tentang Nabi Muhammad dan Tuhan itu karena ada informasi. Kau tahu tentang Yesus karena ada informasi. Informasi dari murid-murid Yesus. Aku tahu tentang surga, tentang neraka dari Allahku. Allahku maha tahu sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sudah terjadi. Nabiku tidak tahu apa-apa kecuali diberitahu oleh Allah. Pertanyaanku, ketika kau tahu Tuhan kau duduk di surga, yang ngasih tahu kau siapa? Penulis kitab Matius, Markus, Lukas. Pertanyaanku, apa dasar penulis kitab kau mengatakan Tuhan kau naik ke surga sementara bahasa aslinya adalah Uranus, yaitu langit? Sekarang kau tunjukkan data bahwa ada orang yang bisa memastikan Tuhan kau itu duduk di surga, bahwa dia betul-betul pernah ke surga bersama Tuhan kau. Baru itu fakta atau valid. Baik. Banyak literasi yang ada di Alkitab ya. Saya belum banyak pelajari itu. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu di siapa yang lihat? Ya, siapa yang lihat dia duduk di sebelah kanan Bapa? Lo Alkitab kita do yang ngomong kok. Yang lihat siapa? Kan kitab kau ditulis manusia. Kita yang kan lihat bicara Tuhan. Alkitab Uni. Dari mana? Dari mana penulis kitab kau tahu kalau Tuhan kau duduk di surga? Maksudnya? Dari mana penulis kitab kau tuh yang diklaim sebagai penulis Lukas, penulis Matius, penulis Markus, penulis Yohanes tahu kalau Tuhan kau duduk di surga? Dari mana mereka tahu? Dari mana mereka tahu? Ya karena mereka semua di sorga sekarang kan. Alah, ngelek lagi jaringan nih. Apa ini? Ya ampun. Dari mana kau? Sorry ini sinyalku buruk. Kau kan orang Kristen, tahu tentang Yesus kan dari Biblos. Biblos kau kan ditulis manusia. Nah, penulis kitab kau itu tahu dari mana kalau Tuhan kau itu duduk di surga? Mereka melihat atau bagaimana? Sekarang saya mau tanya sama Uni. Kok Kan nggak bisa Uni menjawab bilang kan dulu gini, tapi sudah bertanya lagi? Penulis kitab Ini kita kan ditulis apa-apaan oleh kayak gini manusia. kelas kalian ini? Ya betul. Iya kan? Iya betul. Kalau kita baca, Tunggu, kitab kau itu ditulis dan dikarang oleh manusia, bukan hanya ditulis loh ya, dikarang oleh manusia loh. Bukan dikarang. Loh, Injil according, Injil menurut Lukas, Injil menurut Matius, dikarang, bukan hanya ditulis. Kalau memang Tapi penulis gini, kitab kau gini, itu, penulis Alkitab itu, ya. kok lari? Pertanyaan tadi kau belum selesai. Ketika penulis kitab kau mengatakan Tuhan kau duduk di surga, itu mereka tahu dari mana? Lu Alkitab kami yang mengatakan kan, Yesus di sorga sekarang. Iya. Di tempat ini yang bukan jelas. bicara kitab kau. Kitab kau itu kan ditulis sama Matius, Markus, Lukas, betul nggak? Dari mana Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tahu kalau Tuhan kau itu duduk di surga? Dari mana mereka tahu? Mereka lihat nggak? Halo, bisa dengar ya suaranya? Bisa. Oke. Yang kutanyakan itu adalah dari mana penulis kitab kau tahu kalau Tuhan kau itu naik itu ke surga, bukan ke planet Mars, bukan ke planet Pluto, bukan masuk dalam lubang cacing, dalam black hole yang menurut Hawkins. Dari mana kau tahu kalau langit itu tembusnya ke surga? Coba kau bayangkan pakai logika, pakai otak ya. Saya kan otak baca dari Alkitab, dari firman Tuhan bahwa iya, kan Tuhan aku itu di tanya. sorga. Aku tanya legitimasi kitab kau nih. Kau tengok nih, anggap ini bumi ya. Anggap ini bumi. Kau perhatikan ini, Yesus kau berdiri di bumi bagian ini. Jus kata dia ke surga ke atas. Nah, orang yang tinggal di sini ketika naik terangkat ke atas, berbelok dia ke gini, ke surga Yesus. Ini dia lurus ke atas, ini terbang ke atas. Pertanyaanku, memastikan Tuhan kau itu ada di surga itu siapa? Kok pede kali kalian bilang Tuhan kau duduk di surga? Yang memastikan siapa? Ya dari Alkitab yang kita baca kan. Siapa penulis kitab kau? Penulis kitabmu siapa? Segala sesuatu yang diilhamkan oleh Tuhan. Memang manusia yang menulisnya, tapi berarti ilham Roh Kudus. Oke.
Siapa yang diilhamkan Roh Kudus? Yep. Siapa orang yang diilhamkan Roh Kudus sehingga dia tahu Tuhanmu di surga? Siapa nama orangnya? Para penulisnya dong. Masa Oke, siapa penulis kitabmu? Siapa penulis kitabmu? Penulis kitab. Ya. Penulis kitab Alkitab maksudnya. Ya kitab kau bang. Siapa penulis kitabmu yang perjanjian baru itu? Markus, Lukas, Oke, Yohanes. tunjuk data sama aku. Tunjuk data kalau penulisnya adalah Markus, Matius, Yohanes. Karena aku udah belajar. Kenapa gitu ya? aku minta data? Karena aku sudah belajar. Ada satu website dari Catholic Identity yang mengatakan semua yang kau bilangkan itu tidak betul. Ya, ini aku tunjukkan kau datanya. Semua yang abang bilang itu tidak betul. Ini Catholic Identity punya kerjaan ya. Kalau ngamuk jangan sama aku. Kalau kalian mau ngamuk, ngamuk aja sama penulis Catholic Identity ini. Itu kan ini Katolik. Itu Katolik. Oh iya, loh, Jangan memangnya siapa yang lebih dulu punya kitab? Katolik atau Protestan? Protestan hadir di abad ke-16 loh. Betul. Sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane. Ya, ini dari Catholic Identity. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Mari kita lihat. Ya. Lihat. Nih. Baca baik-baik. Ya. Kita perhatikan teman-teman. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan. Ingat ya, tidak diketahui. Kok tahu kalian kalau dia diurapi Roh Kudus? Orangnya aja kalian nggak tahu loh. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Nggak pasti. Penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Dari mana literasinya itu maksudnya? Ada Ini mereka Catholic Identity, Professional Iya, Development tapi kan and harusnya Resources. ada narasinya. Kenapa dikatakan di situ dia tidak tahu? Dia tidak tahu. Karena memang dia tidak tahu. Kenapa harus punya alasan tidak tahu kalau dia tidak tahu? Contoh gini lucu ini. Rifa, kau tahu nggak ada apa di belakang tanganku? Aku tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Masa harus ada literasi bagaimana aku nggak tahu? Ya aku nggak tahu lah, PA. Aku nggak tahu, makanya aku bilang nggak tahu. Nah, ketika abangku Jeffrey ini mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan Yesus itu masuk surga dapat informasi dari Roh Kudus, jangankan untuk memastikan dia dapat Roh Kudus saja, penulis kitabmu saja kalian tidak bisa pastikan siapa. Jadi kok bisa-bisanya kalian pede mengatakan bahwa penulis itu punya Roh Kudus? Dari mana kalian tahu dia punya Roh Kudus? Jangan-jangan dia adalah roh iblis. Kenapa? Bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Dalam kitab Korintus dikatakan begitu. Apa metode yang kalian gunakan sebagai orang Kristen menentukan bahwa kitab kalian itu ditulis oleh orang-orang yang punya Roh Kudus, bukan roh iblis? Metode apa yang kalian gunakan? Silakan jawab. Kalau kalian tanyakan pertanyaan itu balik sama aku mampu menjawab. Wallahi, aku bisa menjawab. Dari mana? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau ada surga? Aku jawab, dari Allah. Bagaimana cara membuktikan bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah betul? Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah berbohong. Bagaimana cara membuktikan Nabi Muhammad tidak pernah berbohong? Tunjuk satu literasi atau data yang membuktikan kalau Nabi Muhammad pernah berbohong. Kalau Paulus dan Yesus pernah berbohong, maka aku tidak mempercayai mereka. Karena sekali berbohong, berpotensi berbohong lagi. Nah, Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa? Diam dulu, ini literasi nih. Ya, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Artinya dia pernah berbohong. Dalam Lukas pasal 24 ayat 46, Yesus berkata, ada tertulis demikian bahwa Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ternyata tidak pernah ada tertulis. Yesus berbohong. Yesus berkata, ada tertulis dalam kitab Taurat. Ternyata dalam kitab Mazmur itu berbohong. Maka ketika tokoh-tokoh dalam kitab kalian sendiri pernah berdusta, maka harus dikritisi. Tapi Nabi Muhammad, kenapa aku tetap percaya apa yang dia katakan? Karena dia mengklaim tidak pernah berbohong seumur hidup. Untuk membantah argumen dia, kalian harus membuktikan kalau dia pernah berbohong. Masa seorang nabi yang bahkan cerita dia buang air besar aja, dia sholat, dia di atas onta aja diceritakan, tiba-tiba tidak ada satupun orang yang membenci dia bisa membuktikan dia berbohong. Inilah hebatnya Muhammad ibnu Abdullah. Dia layak menjadi nabi. Tuhan kalian aja pernah berbohong kok. Dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata menghidupkan orang mati menurut kalian itu adalah dia sendiri. Jadi kalian itu justru menuduh Tuhan kalian yang berbohong. Nah, inilah pembuktian secara rasional bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu betul. Sekarang pertanyaannya, siapa orang
yang betul-betul punya Roh Kudus memastikan kalau Tuhan kalian itu naik ke surga. Karena orang itu kan nggak diajak. Kecuali ada tertulis, ada salah satu murid diajak ke surga, dia tengok, oh iya duduk di samping bapak, atau dia pulang ke bumi. Lalu dia cerita tuh, oh iya aku udah lihat loh Yesus duduk di surga, masih boleh lah aku terima itu. Tapi dari mana orang yang belum pernah ke surga bisa memastikan seseorang itu ada di surga? Kalau nabiku, dia diberitahukan bukan orang ini hari ini masuk surga, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu masuk surga. Umar masuk surga. Karena apa? Karena nabiku berbicara semua dasarnya adalah informasi dari Allah. Dari mana kami tahu kalau itu informasi dari Allah? Karena nabiku tidak pernah berbohong seumur hidup. Gitu, ya. Itu caranya, rasionalitasnya. Sekarang tunjukkan sama aku. Siapa yang mengatakan Yesus masuk surga? Silakan jawab dulu. Orangnya, nama tokohnya. Berarti dia lah yang diurapi Roh Kudus. Mari kita uji. Betul Roh Kudus atau Roh Iblis? Kalau kita kan lebih percaya dengan Alkitab ini. Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Iya. Gini. Aku kasih contoh sama Bang. Yang mengatakan Yesus itu adalah anak Daud kan penulis kitab Lukas kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih. Anda baca Lukas pasal 3 nomor 23. Silakan brotherku, abangku Jepri baca dulu ya. Bukan anak langsung dari keturunan Daud maksudnya di ayat itu. Iya, aku nggak mempermasalahkan itu. Bukan mau anak langsung anak secara biologis. No, aku nggak mempermasalahkan itu. Iya. Itu nanti anak biologis bisa kubuktikan, tapi aku bukan itu temaku. Itu lari dari tema itu. Yang kutanya adalah, nih, kan penulis Lukas katanya punya Roh Kudus tuh. Diilhami Roh Kudus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ini kan informasi yang diberikan kepada kalian nih. Betul gak? Yeah. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ini orang ini siapa? Anggapannya benar atau salah? Dua pertanyaan nih. Pertama, orang ini siapa? Yang kedua, anggapan orang ini bahwa dia adalah anak Yusuf, apakah anggapan yang betul atau anggapan yang keliru? Silakan jawab. Di mana yang dibaca itu? Di Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, itu informasi yang diberikan Lukas kepada Anda itu dari Roh Kudus. Kan firman Tuhan sudah bilang segala sesuatu yang diilhamkan oleh para penulis Alkitab itu memang manusia. Tapi Bang, yang coba sekali lagi saya tanya Bang, ketika si Lukas mengatakan menurut anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf, itu diilhami Roh Kudus atau bukan? Karena Lukas mengutip anggapan orang. Pertanyaan saya, yang diilhami Roh Kudus itu anggapan orang-orang yang menganggap atau si Lukas yang mengambil anggapan orang? Silakan dijawab Bang. Biar kita tahu nih. Bilang, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Memang dia anak Yusuf. Nah, anggapan orang itu bahwa dia anak Yusuf, itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Ya benar dong, memang dia anak Yusuf. Oh, berarti dia anak Yusuf ya? Berarti dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dan Maria ya? Tidak. Loh, kan firman Tuhan bilang, ini gimana ini? Dia yang bilang barusan, dia pula yang membantah. Di mute Fernando. Tadi Anda yang bilang, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Secara biologis. Nah, berarti dia hasil hubungan badan. Karena hasil biologis itu kan hubungan badan. Tidak, tapi kan ini secara biologis bilang, engkau akan mengandung dari Roh secara Kudus. Biologis itu apa maksudnya? Bang, secara biologis itu maksudnya apa, Bang? Apa yang dimaksud secara biologis? Ini kan menurut anggapan orang bahwa dia anak Yusuf secara biologis. Padahal dia anak Yusuf atau bukan? Dia kan dikandung oleh Roh Kudus. Karena berarti dia anak Yusuf atau bukan? Berarti dia anak Yusuf atau bukan? Iya, berarti dia anak Yusuf.
Pertanyaan saya, berarti dia anak Yusuf atau bukan? Bukan dari benih Roh Kudus, Nah. bukan dari benih Yusuf, tapi dari benih Roh Kudus. Berarti anggapan Gitu. orang itu betul tidak kalau dia anak kandung Yusuf? Secara manusia ya dia anak kandung, tapi secara Tuhan dia bukan anak kandung. Bang, Dia diilhamkan Yesus oleh- itu anak manusia atau Tuhan? Ya Uni baca lagi lah Alkitab Uni. Ya. Dengar teman-teman. Gini loh, Yesus gini, itu Uni, mengaku gini. sebagai anak manusia 81 kali. Betul. Tuhan adalah gelar karena dia disebut Kurios. Ya. Yang saya tanya itu adalah anak, bukan si Kurios yang adalah anak. Yang kutanya adalah ini manusia ini yang adalah anak manusia ini anak si Yusuf atau bukan? Karena si Lukas yang katanya diinspirasi sama Roh Kudus itu memuat anggapan orang bahwa si Yesus ini adalah anak si Yusuf. Pertanyaannya, konon katanya penulis Lukas ini diurapi Roh Kudus, diberi informasi dari Ya. Roh Kudus. Sementara di sini dia mengutip anggapan orang. Yang Roh Kudus itu orang yang menganggap Loh, atau Roh Kudus anggapan mengambil orang dia anggapan itu orang atau anggapan mana yang dan- ilham Roh Kudus? Itu kan anggapan orang Uni. Nah, anggapan orang itu dia anak kandung Yusuf atau anak Roh Kudus? Kan firman Tuhan sudah bilang bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Saya tanya bukan anggapan orang, mengandung. anggapan orang bukan firman Tuhan Anda. Saya tanya. Kalau anggapan orang Nah, itu gini, dia anak kandung anggapan Yusuf orang atau itu kan- anak Tuhan? anggapan orang itu menganggap bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Nah, orang yang menganggap Yesus itu anak kandung Yusuf, orang itu benar atau salah? Oh salah lah, dia dikandung oleh Roh Kudus kok. Bukan Inilah dari kalian benih bilang Yusuf. bahwa Roh Kudus mengilhami Lukas, maka di sini Nah, kalian membuktikan Roh Kudus kalian ini mengilhami loh, Lukas pendapat orang yang keliru. Apakah kalian oke. mengakui bahwa Roh Kudus menyesatkan? Roh Kudus memberikan informasi kepada Lukas bahwa menurut Alkitab anggapan melaporkan orang, dengan jelas bahwa Yesus dengar dulu. itu dikandung Anda tahu oleh tidak? Roh Kudus. Uni, saya nggak bahas itu. Jadi Itu gini loh. pun mimpinya Yusuf. Itu kan anggapan itu pun orang. masuk ranah uji nanti. Anggapan orang itu bahwa si Yesus ini adalah anak Yusuf. Bahkan disebutkan keturunannya dari anak Eli dan ini menjadi silsilah Yesus. Maka silsilah Yesus ini adalah silsilah menurut anggapan orang yang salah. Maka dengan demikian silsilah Yesus dalam Lukas 3 nomor 23 menurut kamu Bapakku Pendeta Pak Jeffrey, Roh Kudus mengilhamkan silsilah yang keliru kepada Lukas karena ternyata Yesus bukan anak Yusuf. Apakah anak memang Yesus, kan? seperti itu? Dia bukan Apakah anak Yesus. Tuhanmu Begini, yang Uni. adalah Roh Kudus? Bukan. Kita lagi nggak bahas dia anak siapa. Gini, Uni, Saya Uni, lagi gini membahas penulis Tidak, kitab gini. Lukas yang konon. Jangan lari. Saya nggak mau keluar dari topik ini. Iya. Dengar ya teman-teman, perhatikan. Bapak ini bilang penulis kitab kami itu diurapi Roh Kudus. Oke lah, aku bilang kan gitu ya. Oke lah, anggaplah iya. Si Lukas diberi informasi sama Roh Kudus. Si Matius diberi informasi sama Roh Kudus. Anggaplah aku terima itu. Karena aku berbaik hati sama kalian. Muncul pertanyaan baru. Ketika aku baca dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, di sini menceritakan tentang silsilah Yesus. Maka di sini si Lukas ternyata bukan dapat dari Roh Kudus. Tapi dia mendengarkan anggapan orang. Sekarang Ternyata gini, anggapan Uni, bentar gini, Uni. dulu belum Ya. selesai poinnya. Oke. Nanti kita ganti tema nggak apa-apa. Ya. Ternyata si Lukas yang diklaim mendapatkan informasi dari Roh Kudus ini mendengarkan omongan orang yang salah kaprah. Lalu omongan orang yang salah kaprah ini menjadi ayat, menjadi kitab suci, menjadi firman Tuhan, diklaim sebagai informasi dari Roh Kudus. Roh Kudus kalian ini orang yang menganggap ini, atau memang Tuhan kalian sengaja menyesatkan mengatakan bahwa dia adalah Begini, anak Uni. Yusuf? Begini, Uni, ya. Uni Ini bicara yang terus dimaksud dari dengan tadi nih. dari Roh Gini Kudus. loh, Uni. Yang saya tanya itu yang mendapat Roh Kudus siapa? Itu kan yang saya tanya, si Lukas atau orang yang menganggap ini? Kan Itu ini anggapan selesaikan orang. jawabannya, baru selesai Ini kan kita. anggapan orang. Siapa yang
Nah, iya, dan anggapan itu kan salah. Coba saya baca ya. Nah. Lukas pasal 3 nomor 22. Dan Silakan. turunlah Roh Kudus dalam rupa burung seperti merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu siapa yang Terus, apa kaitannya dengan pertanyaanku? Siapakah yang diurapi Roh Kudus? A. Lukas. B. Orang yang menganggap. Karena Lukas mendapatkan informasi dari orang-orang yang menganggap. Anggapan orang bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Padahal bohong, padahal bukan, padahal anak Roh Kudus kan? Lo Alkitab bilang kok Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Silsilah Yesus dalam kitab Lukas pasal 3:23 itu silsilah yang keliru. Karena Yesus bukanlah anak Yusuf. Termasuk silsilah Matius. Karena Yesus bukan anak Yusuf secara biologis. Iya, berarti Yesus tidak punya silsilah ya. Firman Tuhan katakan bahwa Maria itu sudah mengandung sebelum dia. Bang, saya ini lagi mendengarkan sesuatu yang ingin saya tahu itu bukan apa yang Anda jelaskan itu. Yang ingin saya tahu itu yang diberikan ngomong tadi kan Uni yang ngomong. Tapi Anda menjelaskan sesuatu yang saya nggak butuh. Oh. Saya cuma tanya supaya Uni ketika paham Abang Uni gini Uni ya. Anggapan orang bahwa Yesus sebagai anak Yusuf secara biologis, kan karena bilang menurut anggapan orang. Nah, terus anggapan itu kan salah. Karena dia sebenarnya anak Roh Kudus. Karena memang maka kita kalian ini memuat anggapan orang yang keliru. Berarti isi kitab suci kalian adalah anggapan orang yang keliru tentang Yesus yang kemudian dibenarkan karena ini silsilah Yesus. Bisa dong Uni lalu framing seperti itu. Loh, kok framing? Saya tanya, Lukas 3:23, ini silsilah Yesus atau bukan? Ya silsilah Yesus memang. Silsilah yang benar atau silsilah yang salah? Ini silsilah menurut yang dianggapan orang kan karena Yesus itu. Benar atau salah? Silsilah itu silsilah yang benar atau silsilah yang salah? Kalau secara manusia benar. Tapi kalau dia sebagai berarti Tuhan, secara manusia dia anak Yusuf. Berarti secara manusia dia anak Yusuf. Bukan anak ya secara biologis. Kalau kan dia secara manusia adalah silsilah. Anda ngerti nggak yang Anda omongkan? Ya. Kalau secara manusia ini silsilah yang benar, maka Yesus sebagai manusia itu anak kandung Yusuf. Karena silsilah ini silsilah benar. Paham nggak? Parah kali kalian ini, ya Allah. Makanya ketika kalian mengklaim yang melihat Yesus duduk di surga itu dapat informasi dari Roh Kudus, kenapa saya nggak percaya? Karena kitab kalian memuat anggapan orang yang keliru, memuat surat-surat Paulus. Ya itulah karena Uni kan hanya mengambil satu ayat saja, main comot ayat. Coba Anda bantah satu comot ayat ini dengan menjelaskan bahwa silsilah ini betul-betul silsilah asli Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menurut anggapan orang adalah anak Yusuf. Maka dituliskan silsilah dia. Kalau ternyata anggapan orang bahwa itu tidak betul, maka silsilah ini bukanlah silsilah Yesus. Gimana sih? Kok mengambil comot-comot ayat? Memangnya ada pendeta kalian di gereja yang menjelaskan kitab kalian baca satu kitab? Comot-comot ayat. Yesus adalah jalan keselamatan. Dalilnya adalah aku adalah jalan keselamatan, dan itu comot ayat. Yesus adalah akulah Bapa. Kalian itu yang menjelaskan iman kalian saja comot-comot ayat. Saya di sini tidak menjelaskan. Saya di sini bertanya. Yang saya tanya terfokus di ayat Lukas 3:23. Ngapain saya bertanya kitab Kejadian? Ngapain saya tanya kitab Yohanes? Yang saya tanyakan di Lukas 3 ayat 23 ini berdasarkan pernyataan kamu bahwa penulis kitab kalian itu diberitahukan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, informasi tentang silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3:23 ini ternyata adalah anggapan orang. Maka ketika anggapan orang ini tidak betul, maka Lukas 3:23 ini bukanlah silsilah Yesus. Bukan. Tapi di sini perikopnya ditulis apa? Silsilah Yesus. Maka antara perikop dengan realitas itu bentrok. Perikop katakan silsilah Yesus, tapi ternyata itu bukan silsilah Yesus. Karena menurut anggapan orang saja dia anak Yesus, anak Yusuf, padahal bukan. Memang maka ada penipuan di dalam kitab Anda. Uni. Tapi dikatakan tapi dikatakan ini silsilah Yesus. Mana yang betul ini? Silsilah Yesus secara dikatakan biologis, di sini. tapi dia bukan anak biologisnya Yusuf. Tahu silsilah nggak? Tahu arti silsilah nggak? Arti silsilah tahu nggak KBBI? Tahu apa arti silsilah? Silsilah artinya apa? Apa arti silsilah?
Arti silsilah apa? Nih, silsilah tahu nggak artinya apa? Lihat, silsilah itu asal usul suatu keluarga berupa bagan, susur, galur. Iya, betul. Yaitu keturunan. Pertanyaannya, Yesus itu keturunan Yusuf atau bukan? Bukan dong, firman Tuhan bilang. Ya sudah, berarti ini bukan silsilah Yesus kalau gitu. Berarti ini ada penipuan dalam kitab Anda. Kudus mengilhamkan penipuan. Kok ketawa? Oke lah. Loh, gini uniknya. berarti teman-teman tunggu dulu. Jadi nggak di dalam Roh Kudus ini? Makanya saya tanya, siapa yang melihat Yesus di surga? Katanya di dalam Roh Kudus. Jangan ketawa, saya ini serius bertanya. Demi Allah, saya betul-betul bertanya loh ini loh. Saya betul-betul pengen tahu cara kalian memahaminya. Anggapan orang bahwa dia anak Yusuf dan punya silsilah, ternyata bukan. Terus dari tadi kita dikasih kesempatan untuk bicara bagaimana? Iya kan saya cuma bertanya, Anda kan menjawab kan aja. Saya bilang tadi tuh, ya. Kan menurut anggapan orang. Jadi menurut anggapan orang secara biologis Yesus itu anak Yusuf. Tapi Alkitab jelaskan. Jelaskan kan bahwa Maria, orang di Al-Quran aja juga ada kok ditulis bahwa Maria berarti anggapan orang itu salah kan? Ya? Berarti anggapan orang itu salah kan? Anggapan orang itu ya salah kalau betul. Ya udah kalau begitu silsilah ini salah lah. Selesai diskusi. Ya. Berarti di dalam kitab Lukas memuat silsilah yang salah karena itu bukan silsilah Yesus asli, karena dia bukan anak orang, anak Yusuf. Oke? Oke lah kalau begitu. Dan itulah kenapa saya katakan Bible Anda bukanlah ilham Roh Kudus, tapi ilham dari anggapan orang, kesalahan anggap orang lain. Oke, baik. Terima kasih untuk pencerahannya Uri, ya. Sama-sama Pak, semoga tercerdaskan Pak, semoga akalnya berfungsi, semoga berpikir. Jangan diambil hati ya Uni ya. Ini kan kita bukan. Saya hanya Pak, tugas saya sebagai rakyat Indonesia itu mencerdaskan anak bangsa dengan mengajak mereka berpikir. Anda terima itu urusan Anda, ditolak juga urusan Anda. Kami umat Islam begitu ya. Thank you ya, Uni. Sehat-sehat Bapak Jeffrey. God bless you. Ya, mohon maaf.